AST 1760 orang-orang dari Gunung Suci, Rumeng. Muyun Qingge tidak tahu tentang garis keturunan naga emas, dia juga tidak menyadari kekuatan keseluruhannya. Namun, dia memiliki kesempatan untuk menyaksikan adegan ular berubah menjadi naga, sesuatu yang jarang terlihat bahkan dalam waktu 100 tahun. Oleh karena itu, dia sekarang menatap naga emas dengan rasa ingin tahu yang menganggur, yang terlihat jauh lebih cantik dari sebelumnya. Jika mereka dapat menemukan bunga mudra suci kali ini, perjalanan mereka ke sini memang akan lebih berharga daripada yang pernah mereka bayangkan. King Sui percaya bahwa bunga mudra suci adalah kebutuhan mutlak. Tentu saja, dia juga memiliki rencana cadangan untuk situasi tertentu. Jika dia benar-benar tidak dapat menemukannya di sini, dia berencana untuk pergi ke Gunung Suci. Jika Gunung Suci benar-benar memiliki jenis bunga seperti itu, King Sui berencana menggunakan segala macam metode hanya untuk mendapatkannya. Waktu berlalu dengan sangat cepat dan dengan sekejap mata, hari berikutnya telah tiba. King Sui dan Muyun Qingge tidak tahu seberapa jauh mereka telah berjalan. Tempat ini terlalu luas. Mereka tidak tahu di mana bunga mudra suci tumbuh dan sepertinya mencarinya tidak akan semudah kelihatannya. Semakin kita maju, semakin berlimpah ki spiritualnya. Bahkan jika bunga mudra suci benar-benar ada di sini, saya kira itu pasti terletak jauh di dalam gua. Muyun Qingge mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang tak berujung. Dia bisa merasakan ki spiritual yang melimpah darinya meskipun itu tidak terbatas. Dia dengan cepat melihat ke kejauhan dengan ki spiritual yang lebih melimpah. Tepat pada saat itu, keduanya merasakan banyak aura berjalan di dekat mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi. King Sui menjadi waspada dan dengan cepat melihat ke arah Muyun Qingge. Ketika dia memperhatikan penampilannya yang aneh, dia segera tahu bahwa dia juga merasakannya. Dia kemudian mengangguk dan berkata, sepertinya orang-orang dari Gunung Suci telah datang. Haruskah kita bertemu dengan mereka? Petik 2. Untuk saat ini, menghindari mereka akan menjadi tugas yang mudah bagi King Sui. 19 benua langkah adalah semua yang dia butuhkan untuk menyingkirkan mereka. Alternatif lain adalah bersembunyi dari pandangan mereka. Meskipun ada kemungkinan besar untuk ditemukan, itu masih memiliki peluang untuk sukses. Daripada mencari tanpa tujuan, bukankah lebih baik menanyakan arah pada mereka? Saya pikir kita bisa mencoba menemui mereka dan mengamati sikap mereka terlebih dahulu. Muyun Qingge merespons setelah berpikir sejenak. Rencana awal King Sui adalah menghindari mereka. Namun, karena dia dalam suasana hati yang baik, dia merasa seharusnya tidak ada masalah baginya untuk bertemu dengan mereka. Kalau tidak, jika dia menghindari mereka kali ini dan kemudian mengetahui bahwa dia perlu bertemu dengan mereka dan tetap mendapatkan perlakuan yang sama, itu akan seperti dia mengundang masalah untuk dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, King Sui mengangguk, baiklah kalau begitu. Kami akan menunggu mereka di sini. Mereka akan segera tiba. Setelah kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan teh, 4 sosok manusia muncul di mata King Sui dan Muyun Qingge. 4 wanita dengan pakaian tipis dan pedang panjang mendarat di tempat sekitar 10 meter dari King Sui dan Muyun Qingge. Gunung Suci adalah zona terlarang. Orang luar tidak boleh menerobos masuk tanpa izin. Salah satu wanita maju selangkah dan berkata dengan nada dingin. King Sui masih memasang senyum tipis di wajahnya. Pihak lain sangat lugas. Pada saat ini, karena King Sui meminta bantuan dari mereka, dia pikir akan lebih baik jika dia bertindak lebih rendah hati dan menurunkan statusnya. Karena lautan suci adalah tempat yang sangat besar, tidak mungkin bagi orang-orangmu untuk menggunakan semuanya. Oleh karena itu akan menjadi pemborosan sumber daya. Kami di sini hari ini hanya untuk mencari sesuatu yang berpotensi menyelamatkan nyawa. King Sui menjelaskan perlahan dengan nada tenang. Tiba-tiba, wanita dari sebelumnya mengalihkan pandangannya ke buah iblis bumi suci. Ekspresinya segera berubah saat dia melihat ke arah King Sui, apakah kalian mencuri buah iblis tanah suci? King Sui melihat ekspresi wanita itu dan balas menatapnya dengan wajah bingung, kami baru saja tiba. Apa sebenarnya buah iblis tanah suci itu? Muyun Qingge merasa malu melihat King Sui yang bahkan tidak mengernyitkan alisnya saat dia berbohong. Jika bukan karena dia telah menyaksikannya sendiri, dia juga akan mempercayainya ketika dia mengklaim bahwa dia tidak mengetahuinya. Bahkan, dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri apakah yang dia lihat beberapa saat yang lalu adalah kebenaran atau hanya ilusi. Wanita itu, cukup mengejutkan, tampaknya mempercayai kata-kata King Sui. Alasannya adalah ketika King Sui memasuki lautan suci, mereka juga mengikutinya dan turun. Dalam keadaan normal, buah iblis tanah suci masih perlu beberapa hari lagi untuk matang. Apakah kalian berdua benar-benar tidak melihat buah iblis tanah suci? Seharusnya ada ular laut bumi besar di dekatnya. Petik 2.
Saat wanita itu berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke tempat di mana buah iblis tanah suci sebelumnya seharusnya berada. Meskipun beberapa waktu telah berlalu, dia masih tahu bahwa seseorang pasti telah mengutak-atik pohon itu. Wanita itu melambaikan tangannya dan menyodorkan origin ki-nya. Beng! Sebuah kawah muncul di depan mereka. Wanita itu melihat akar pohon yang telah dipotong. Dengan ekspresi dingin, wanita itu menoleh dan menatap King Sui, jelaskan ini. King Sui bertanya balik dengan tatapan bingung, jelaskan apa? Pada saat itu, bahkan Muyun Qingge tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat King Sui begitu keras kepala. Namun, dia memilih untuk tetap diam karena dia ingin melihat bagaimana pria ini akan menyelesaikan situasi. Sebagian dari pohon di sini jelas ditebang oleh seseorang. Bagaimana Anda berencana menjelaskan situasi ini? Wanita itu sangat marah. Kedua matanya tampak seperti terbakar ketika dia memelototi King Sui. Akan menjadi tidak biasa jika dia tidak marah. Bagaimanapun, buah-buahan akan segera matang. Namun, sekarang pohon itu telah rusak, semua kesabaran mereka menjadi sia-sia. Baiklah, anak muda, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini. Kami baru saja tiba di sini dan kalian muncul segera setelah itu. Faktanya, bahkan saya sendiri, cukup bingung dengan hal-hal yang terjadi di sekitar sini. Tampaknya Anda juga bukan orang yang bertanggung jawab di sekitar sini. Bagaimana dengan ini? Bawa pemimpin Anda ke sini dan saya jamin hasilnya akan memuaskan Anda. King Sui berkata dengan santai. Sepertinya dia tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Wanita itu tercengang. Dia, Rumeng, adalah salah satu dari 4 pelayan yang melayani nyonya istananya. Tidak hanya dia sangat cantik, dia juga tak tertandingi dalam hal kekuatannya. Di Gunung Suci, statusnya juga sangat tinggi. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang berdiri di samping nyonya istana. Namun, dia dipanggil sedikit nona oleh anak nakal yang tidak berpengalaman. Pada saat dia sadar kembali, dia menyadari bahwa dia sangat muak sehingga dia bahkan tidak merasa marah lagi. Dia memelototi King Sui, hari ini, aku akan menghukum anak nakal sepertimu yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Bahkan sebelum Rumeng menyelesaikan kata-katanya, dia sudah menyerang King Sui dan menebaskan pedang panjang di tangannya ke arahnya. Itu adalah serangan biasa, namun itu benar-benar membuat King Sui menyipitkan matanya. Memang, orang-orang di Gunung Suci bukanlah orang yang bisa dipusingkan. Sebenarnya ada sejenis energi suci yang memiliki efek yang hampir sama dengan energi alam dalam serangannya. Kekuatan semacam ini juga suci dengan caranya sendiri. King Sui tidak bergerak. Sampai sekarang, kecakapan defensifnya berada pada tingkat yang tangguh. Namun, ini tidak berarti bahwa dia hanya akan mencoba untuk memblokirnya dengan tubuhnya. Dengan laut kesadarannya, dia bisa dengan jelas melihat lintasan serta kecepatan pedang di tangan wanita itu. Yang terpenting, karena laut kesadarannya, dunia terasa seperti melambat, memungkinkan dia untuk melihat pedang dengan lebih jelas. Oleh karena itu, dia sedikit menggerakkan tubuhnya ke samping saat pedang kilauan hendak menyerempet tubuhnya. Langkah kaki King Sui sangat istimewa. Dengan itu, dia berhasil menghindari serangan pada waktu yang tepat dengan cara yang sangat halus. Mempertimbangkan bahwa dia adalah salah satu pelayan dari Nyonya Istana Gunung Suci, Rumeng secara alami bukanlah seseorang yang harus ikut campur. Dia dengan cepat memutar pedangnya dan menembakkannya kembali ke arah King Sui dari sudut yang bengkok. King Sui sekali lagi menghindari pedang Rumeng dengan langkah kakinya. Seolah-olah tubuhnya menari dengan anggun saat mengikuti gerakan pedang. King Sui merasa luar biasa. Dia mulai menjadi lebih dan lebih beradaptasi dengan itu. Begitu beradaptasi sehingga dia mulai merasa seolah-olah dia telah menghidupkannya. Sosok di laut kesadarannya perlahan menyatu dengan sosok di sebelahnya. Akhirnya, wanita itu berhenti dan menatap pria yang sulit dia serang bahkan dengan serangan habis-habisannya. Serangan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dihindari oleh orang normal. Selanjutnya, lawannya masih muda. Setidaknya, dia lebih muda dari dirinya sendiri. Kami tidak punya niat buruk datang ke sini. Kami hanya mencari ramuan obat tertentu yang dapat menyelamatkan nyawa. Bisakah Anda membawa saya ke orang yang bertanggung jawab atas tempat ini? King Sui bertanya lagi dengan nada serius. AST 1761 begitu banyak manusia, pewaris peri suci. Semakin wanita itu mempelajari King Sui, semakin dia merasa dikalahkan oleh King Sui. Sekarang, dia telah memperhitungkan bahwa King Sui bukanlah orang biasa. Yang terpenting, dia sangat tulus. Ketulusan jarang ditemukan pada orang yang kuat. Tentunya, itu sebagian karena Gunung Suci. Selain itu, pendekar kuat ini datang mencari obat untuk menyelamatkan nyawa seseorang.
Mereka bisa menjadi seseorang yang penting atau bahkan seorang pejuang yang kuat juga. Dia pasti akan memendam kebencian terhadap dirinya sendiri dan Gunung Suci untuk setiap kecelakaan yang mungkin terjadi. Rumeng telah melihat dunia selama bertahun-tahun. Dia tidak bodoh. Namun, pemuda di depan matanya tidak sama dengan yang lain, meskipun sulit untuk menunjukkan perbedaannya dengan jelas. Saya dapat membawa Anda ke sana, tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa Nyonya akan melihat Anda. Kata Rumeng setelah berpikir sebentar. King Sui mengangguk, aku mengerti. Saya minta maaf karena telah merepotkan Anda. Petik 2. King Sui tahu metode yang paling mudah adalah berjuang melewati Gunung Suci. Ini benar-benar bisa diterapkan, meskipun dia enggan melakukannya. Pertama, tidak mudah untuk bertarung melawan Gunung Suci dan dia tidak yakin apakah dia bisa melakukannya. Selain itu, King Sui merasa yang terbaik adalah menyelesaikannya dengan tenang dan damai karena lebih baik berteman daripada menjadi musuh. Geng itu tiba di dasar Gunung Suci setelah menghabiskan lebih dari 1 hari berjalan. King Sui hanya melihat Gunung Suci dari jauh sebelumnya. Gunung yang suci dan cantik itu tampak lebih menarik sekarang karena dia bisa mengamati dengan cermat. Itu di luar keyakinan King Sui bahwa dia menggambarkan pegunungan yang tinggi sebagai tempat suci dan indah. Tetap saja, itu adalah deskripsi paling tepat yang bisa dia berikan. Ada lebih dari 10 pria yang menjaga pintu masuk gunung, semuanya kuat dan kekar, para pemuda. Yang mengejutkan King Sui, mereka pasti manusia dan bukan akuatik. Itu adalah dunia Ocean Domain di sini. Selama beberapa tahun terakhir, sebagian besar pria yang King Sui temui adalah aquatics, kecuali beberapa manusia di sisinya. Namun, aquatics sebagian besar mirip dengan manusia. Faktanya, King Sui merasa mereka semua adalah orang-orang yang tinggal di lingkungan yang berbeda. Itu adalah benua utama dan lainnya yang semakin meningkatkan identitas mereka. Karena bentuk kehidupan mereka hampir sama, ras bukanlah masalah besar di sini. Sekarang King Sui tiba-tiba memperhatikan manusia-manusia ini, dia terkejut. Baru saat itulah dia memperhatikan keempat wanita berikutnya dan menyembur dengan heran, kamu juga manusia. Rumeng berhenti setelah mendengar kata-kata King Sui. Dia tampak lebih terkejut daripada King Sui, jangan bilang bahwa kamu juga manusia. Dalam pandangannya, King Sui tidak mungkin menjadi manusia. Dia pasti berasal dari ras yang unik untuk memiliki kekuatan yang begitu kuat di usia muda. Itu tidak pernah terdengar. Pernyataan Rumeng itu valid. Karena dia 100% yakin bahwa Muyun Qingge bukan manusia, dia secara otomatis menganggap King Sui juga ras yang unik. Saya manusia, yang asli, King Sui tersenyum. Berapa usiamu? Rumeng sangat penasaran. Apakah usia itu penting? King Sui menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin menjadi rahasia. Tetap saja, itu tidak ada artinya karena bukan hal yang baik untuk mengungkapkan usia dan prestasinya. Rumeng memandang King Sui dan tidak melanjutkan pertanyaannya. Mereka berjalan di sepanjang rute mendaki Gunung Suci. Ukuran anak tangga di sepanjang jalur gunung rata-rata dengan jalur menanjak yang berkelok-kelok zigzag yang cukup curam. Itu adalah rute yang panjang dan berliku menuju langsung ke puncak gunung. Sepanjang perjalanan, King Sui secara mengejutkan bertemu dengan beberapa pria kuat yang sebagian besar adalah manusia. Ini membuat King Sui bertanya-tanya. Tanpa diduga, Gunung Suci yang tangguh di dunia domain laut ini mungkin adalah kekuatan yang didirikan oleh manusia. Tunggu sebentar, saya harus memberitahu mereka terlebih dahulu. Rumeng berkata kepada King Sui dan Muyun Qingge. Baiklah. Rumeng pergi sementara 3 wanita yang tersisa tinggal tanpa berbicara dengan King Sui. Mereka tidak di sini untuk ditemani. Mereka di sini untuk memantau gerakan King Sui sebagai gantinya. Sepintas, puncak runcing itu miring di bagian atas. Aula berdiri tinggi di atas gunung. Itu adalah kota perbukitan. Namun, rute dari Mercy Palace khusus untuk pria dari Gunung Suci. Mereka juga bisa menuruni bukit dengan rute lain tetapi rute ini hanya untuk orang-orang dari Gunung Suci. Sebagian besar orang di sini berasal dari Gunung Suci tetapi masih banyak kerabat dekat yang bukan berasal dari Gunung Suci. Secara bertahap, kota perbukitan dibangun. Semua aula yang dilihat King Sui di sekitarnya adalah milik Gunung Suci. Itu adalah dasar dari warisan Gunung Suci lebih dari 1000 tahun atau lebih. Sama seperti King Sui tenggelam dalam pikiran mengamati sekeliling, Rumeng telah kembali. Nyonya sedang menunggumu di aula besar. Aku tidak akan ikut, Rumeng berkata dengan lugas. King Sui mengangguk. Dia berani dan kuat, tidak takut dikomplotkan. Memutar kepalanya, dia memberi isyarat kepada Muyun Qingge untuk memasuki aula terbesar bersama-sama. Begitu mereka melangkah ke aula besar,
King Sui cukup sensitif untuk merasakan aura yang luar biasa, suci, dan menekan. Secara alami, dia melirik orang yang memancarkan suasana yang hebat dan sakral ini. King Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang saat dia melihat nyonya, yang bukan hanya seorang wanita tetapi juga sangat cantik. Melihat wanita yang sama sekali tidak kalah menarik dari Muyun Qingge, King Sui masih kagum dengan pesona memikatnya, terlepas dari kenyataan bahwa dia telah melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya. Kecantikannya murni dan suci seolah-olah peri anggun yang telah jatuh ke dunia fana. Dia berbeda dari kecantikan halus Yiye Jiange. Wanita ini memiliki aura yang agung dan suci dengan penampilan yang luar biasa. Warisan dewa pertempuran terlintas di benak King Sui saat itu juga. Pewaris peri suci. Wanita ini juga, seorang pewaris. Saat itu, pewaris Battle God dan Demon King sedang bertarung sengit. Selama periode itu, ada warisan lain seperti pewaris suci-suci dari Sui Yunfeng, juga dikenal sebagai warisan kedalaman. Itu berbeda dari warisan wanita ini. Warisan Sui Yunfeng adalah tipe energi positif. Sementara itu, warisan peri suci adalah tipe suci dan murni. Itu adalah kekuatan yang sederhana dan kuat, murni dan bersih dari polusi. Itu juga merupakan kekuatan yang paling baik dan reformasi. Wanita itu tetap diam. Wajah yang sangat cantik menatap King Sui karena penasaran sebelum berbicara. Kamu sepertinya cepat. Kamu telah mendapatkan buah iblis tanah suci dan menaklukkan ular laut bumi besar. Suara yang magnetis dan menyenangkan telinga. Itu adalah kesenangan mutlak untuk mendengarkannya. King Sui tampak tenang tanpa merasakan sesuatu yang aneh. Dia tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Aku melakukan itu secara kebetulan. Saya harap Yang Mulia tidak keberatan. Wanita itu terkejut sesaat sebelum menunjukkan senyum di wajahnya. Meng petik terbalik bilang kamu. Sepertinya itu benar. Muyun Qingge terdiam. Rasa malu yang harus dia alami hari ini terlalu banyak. King Sui salah persepsi bahwa wanita ini terdengar seperti senior. Canggung bahwa seorang wanita muda berbicara dengan nada seperti itu, seolah-olah dia telah melalui pasang surut kehidupan. Setidaknya, itu canggung bagi King Sui. Samudra suci begitu luas dan luas. Terus terang, sia-sia jika hanya gunung suci yang memanfaatkannya. King Sui menggelengkan kepalanya dengan serius sambil mengerutkan kening, tampak tertekan. Wanita itu terdiam ketika King Sui selesai. Dia belum memulai percakapan serius sejak dia bertemu pria ini, hanya mengobrol ringan hingga saat ini. Menjernihkan pikirannya, dia bertanya, obat apa yang kamu cari di sini? Wanita itu langsung to the point. AST 1762 kuda bulan suci, namanya Seng Jun. Pertanyaannya lugas dan mengejutkan King Sui. Namun, itu lebih cepat dengan cara ini. Dia mendapatkan kembali ketenangannya dan menjawab, saya membutuhkan bunga mudra suci untuk menyelamatkan hidup. Wanita itu mengerutkan kening setelah mendengarkan King Sui, dia melanjutkan dengan lembut, berapa banyak yang kamu ketahui tentang bunga mudra suci? King Sui menjawab setelah berpikir sejenak, bunga mudra suci adalah ramuan obat tingkat dewa. Itu dapat menyembuhkan beberapa cedera yang tidak dapat dipulihkan tetapi tidak dapat memastikan pemulihan penuh. Petik 2. King Sui tidak banyak bicara. Meskipun ramuan obat di benua utama bersifat magis, beberapa ramuan obat kebangkitan hanya bisa mempertahankan hidup seseorang tanpa menyembuhkan luka. Misalnya, bahkan beberapa ramuan obat kebangkitan tingkat dewa hanya bisa membuat Luo Qingcheng hidup lebih lama sebagai orang biasa. Untuk alasan ini, bahan-bahan seperti bunga mudra suci menjadi ramuan obat tingkat dewa. Lebih jauh lagi, mereka sama sekali tidak kurang berharga dari beberapa obat kebangkitan. Karena kamu sudah tahu itu, kamu harus tahu bahwa barang semacam ini sangat langka. Kata wanita itu kepada King Sui sambil menatapnya. Dalam pikiran King Sui, dia tidak tahu bagaimana wanita ini bisa melakukan percakapan yang begitu tenang dengannya, bahkan setelah mengetahui bahwa dia secara sewenang-wenang mengambil buah iblis bumi suci dari Gua Suara Lautan Suci. Gua Suara Lautan Suci adalah halaman belakang Gunung Suci. Setelah bertahun-tahun, saya rasa Yang Mulia akan memilikinya. Tentu saja, kami tidak akan menerimanya tanpa memberikan imbalan apapun. Kami ingin menawarkan item dengan nilai yang sama atau bahkan lebih besar dari bunga mudra suci. Bagaimana menurut Anda? King Sui menatap lurus ke matanya yang jernih, agung, dan indah dengan serius. Kamu datang di waktu yang salah. Kami tidak memiliki stok jamu seperti itu di Gunung Suci karena umur simpannya yang pendek. Umur simpan maksimum adalah 10 tahun. Biasanya digunakan paling efektif pada saat pengumpulan karena efeknya akan berkurang, atau bahkan habis seiring dengan waktu penyimpanannya. Apalagi jika dibiarkan tumbuh akan layu selama bertahun-tahun, menyusul kekurangan nutrisi dari udara dan bumi. Wanita itu berkata dengan tenang.
King Sui juga tahu ini dengan baik. Itu juga alasan mengapa bunga mudra suci sangat berharga. Itu hanya memiliki waktu penyimpanan 10 tahun setelah pengumpulannya. 10 tahun bukanlah waktu yang singkat. Jadi, King Sui tahu dia tidak berbohong. Bahkan sekte-sekte besar pun tidak dapat mengawetkan tanaman obat seperti itu kecuali ada cara khusus untuk memperpanjang waktu penyimpanan. Saat King Sui tenggelam dalam pikirannya, wanita itu melanjutkan, aku tahu masih ada satu di suatu tempat. Seharusnya sudah waktunya untuk koleksi sekarang. Namun, ada binatang buas yang kuat menjaganya. Binatang yang sangat mematikan. Bahaya tidak masalah. Saya berharap Yang Mulia dapat memberitahu saya lokasinya. Saya akan membayar dalam jumlah besar. King Sui menjawab dengan tergesa-gesa. Di area terdalam dari Gua Suara Lautan Suci, yang menjaga bunga mudra suci adalah kuda bulan suci yang matang. Kuda bulan suci benar-benar mengerikan. Saya tidak dapat menemukan kebutuhan untuk memperjuangkan ramuan obat yang tidak berlaku pada waktu itu dan hanya dapat disimpan selama 10 tahun. Wanita itu memberikan informasi. Aku akan mengunjungimu lagi ketika aku kembali. Saya bertekad untuk mendapatkan bunga mudra suci ini. King Sui senang bahwa ada harapan dalam pandangannya. Dalam legenda, kuda bulan suci bermutasi dari kuda naga. Alih-alih kuda naga biasa, mereka lebih kuat dari banyak naga yang sebenarnya. Mereka membentuk kuda bulan suci setelah menyerap esensi bulan. Mereka adalah wahana dari peri suci kuno. Wanita itu berbicara dengan lembut tanpa memperhatikan kata-kata King Sui. Sebuah pemikiran tiba-tiba datang ke King Sui ketika dia berbicara kepada nyonya, kamu adalah pewaris peri suci. Kuda bulan suci ini pasti lebih berharga daripada bunga mudra suci itu sendiri. Mata wanita itu tiba-tiba menjadi penuh cahaya. Momen berkilau dan rasa kemurnian sucinya membuat jantung King Sui berdetak kencang. Dia menggelengkan kepalanya. Kecantikan adalah senjata paling ampuh seorang wanita. Pewaris dewa pertempuran. Bibir wanita itu melengkung ke atas. Lengkungan senyumnya yang mempesona itu mampu membuat seseorang menghela nafas. Kata-katanya menunjukkan bahwa dia tahu identitas King Sui juga. Seperti yang kamu katakan, kuda bulan suci itu kuat. Bagaimana dengan ini? Anda membantu saya mendapatkan bunga mudra suci dan saya akan membantu Anda menaklukkan kuda bulan suci itu. Bagaimana menurut Anda? King Sui menyarankan setelah serangkaian pemikiran. Wanita itu memandang King Sui dengan rasa ingin tahu sejenak sebelum melanjutkan, hampir tidak mungkin untuk menaklukkannya tetapi saya bersedia membantu. Sejak zaman kuno, dewa pertempuran dan peri suci telah menjalin hubungan yang baik meskipun tidak dianggap sebagai aliansi. Mereka berada di pihak yang sama dan keduanya melawan Raja Iblis dan Raja Hantu. Karena itu, wanita itu rela membantu karena merasa pemuda ini pantas mendapatkannya. Dia tidak bisa menemukan alasan yang tepat. Mungkin pria ini tidak membenci. Ini adalah untuk Anda. King Sui mengeluarkan salah satu dari 2 pil binatang suci yang telah dia sempurnakan beberapa hari yang lalu. Ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Sama seperti seni penempaan King Sui, ada kesempatan untuk menempas senjata dewa palsu, serta artefak surgawi meskipun kemungkinan untuk mendapatkannya sangat rendah. Itu serupa dalam alkimia. Sebuah obat mengandalkan kualitasnya selain jenisnya. Kualitas pil bisa membawa perbedaan besar dalam kemampuannya. Juga, produk alkimia sangat bergantung pada kemahiran selain dari keberuntungan dan kemungkinan di baliknya. Wanita itu menerima pil dari King Sui dan menatap penuh tanya, apakah kamu seorang alkemis? King Sui menyeringai, kamu adalah pewaris peri suci. Dengan bantuan pil ini, peluang untuk menaklukkannya akan sangat meningkat. Wanita itu mengerti bahwa itu akan lebih dari itu. Awalnya, tidak ada cara untuk menaklukkannya. Begitu dia meminum pil itu, setidaknya akan ada 30% atau bahkan lebih besar peluang untuk berhasil. Untuk beberapa kasus, bahkan 10% peluangnya cukup tinggi dan dianggap hebat, apalagi jika ada peluang 20%. Saya punya proposal. Anda dapat beristirahat untuk malam ini di sini dan kami akan menuju ke sana besok. Wanita itu menyarankan. King Sui khawatir dan bertanya, bukankah kuda bulan suci akan memakan bunga mudra suci secara tiba-tiba? Saya telah menghitung hari. Masih ada setidaknya setengah bulan sebelum matang, bahkan tidak 1 hari lebih awal. Kuda bulan suci tidak akan melakukannya sebelumnya. Kita bisa melakukannya. Kita pasti bisa mendapatkan bunga mudra suci selama kita bisa menangani kuda bulan suci. Para wanita tahu bahwa King Sui sedang terburu-buru. Jadi begitu. Itu bagus kalau begitu. King Sui menghela nafas lega. Makanannya sudah siap. Mari kita makan bersama dengan istrimu. Nyonya mengira wanita di depannya cukup baik untuk bersama King Sui. Dia juga percaya bahwa istri pewaris dewa pertempuran harus secantik wanita ini.
Karena mereka datang bersama dari jarak yang sangat jauh, wajar untuk menganggap mereka sebagai pasangan atau terkait dengan cara tertentu. Itu tepat untuk memanggilnya dengan cara ini. Muyun Qingge sedikit tersipu dan ingin menyangkalnya. Namun, dia pikir itu tidak perlu. Namaku Muyun Qingge. Maaf sudah merepotkanmu. Tidak semuanya. Namaku Seng Jun. Nyonya menjawab sambil tersenyum. King Sui dan Muyun Qingge terkejut. Itu adalah nama yang selalu ada di pikiran King Sui. AST 1763 Gua Naga Jahat, Bukit Iblis Vampir. Wanita itu sepertinya menyadari keterkejutannya dari penampilannya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa seolah-olah dia sudah terbiasa. King Sui kemudian memperkenalkan namanya sendiri. Karena kedua wanita itu telah memperkenalkan diri, giliran dia untuk melakukan hal yang sama. Itu adalah tindakan hormat. Hidangannya berlimpah. Hanya mereka bertiga yang ada di meja. Mereka menjadi akrab satu sama lain segera duduk bersama karena mereka adalah orang-orang dalam budidaya bela diri dengan kekuatan luar biasa. Ditambah lagi, King Sui dan Seng Jun sama-sama manusia yang warisannya terkait erat. King Sui tidak akan meragukan karakter dari Secret Fiery Inheritor dan sebaliknya. The Battle God Inheritor adalah simbol keadilan. Seseorang tidak akan pernah bisa mendapatkan warisan tanpa pikiran yang adil. Selain itu, Seng Jin bisa merasakan kekuatan keadilan yang luar biasa dari King Sui. Elder Sister Jun, bagaimana Anda memiliki kekuatan di dasar lautan sebagai manusia? Muyun Qingge bertanya karena penasaran. Wanita itu aneh. Ada kalanya dua wanita cantik menjadi teman tetapi ada juga saat mereka malah menjadi musuh. Ceritanya panjang. Pada awalnya, saya sebenarnya tidak mengharapkan ini terjadi. Saya mendapat warisan dari peri suci, jadi saya harus melaksanakan tugasnya. Salah satunya adalah untuk melindungi Gunung Suci agar tidak dihancurkan oleh pasukan di domain lautan. Seng Jun membuatnya pendek dan tepat. Manusia, yang biasa, tidak akan pernah bisa bertahan hidup di sini. Namun demikian, mereka kebanyakan manusia di sini. King Sui menemukan fakta bahwa bahkan orang biasa pun dapat bertahan hidup di dalam kompleks Gunung Suci. Ini adalah berkah dari Gunung Suci. Dengan restu Gunung Suci, manusia dapat mereproduksi dan melanjutkan generasi mereka di sini. Itu juga efek dari Gunung Suci untuk menurunkan kekuatan beberapa binatang iblis air di sini. Ada banyak orang awam di sini di dasar lautan. Sulit bagi sebagian orang yang ingin kembali ke daratan. Rute ke permukaan laut tidak dapat ditembus oleh orang biasa kecuali mereka memiliki bantuan prajurit yang kuat. Mereka telah tinggal di sini selama bertahun-tahun dan beberapa generasi. Mereka tidak akan pergi bahkan jika mereka bisa. Mereka tidak akan punya tempat untuk pergi setelah pergi. Sepertinya tidak ada kekuatan lain di daerah ini. Apakah ada di antara mereka yang berencana untuk melawan Gunung Suci? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Jauh di lubuk hatinya, dia bertanya-tanya apakah kekuatan lain akan mengobrak-abrik tempat itu ketika mereka menemukan keberadaan seorang wanita cantik di sini. Itu adalah fakta bahwa ada banyak wanita di Gunung Suci. Kekuatan Gunung Suci itu hebat. King Sui tahu melalui indera spiritualnya bahwa mereka lebih kuat jika menggunakan kekuatan murni sebagai metrik. Namun, kemenangan sering jatuh pada yang tidak diketahui dalam pertempuran yang sebenarnya. King Sui menganggap wanita ini hanya bisa menggandakan kekuatannya sendiri pada batasnya, yang benar-benar baik untuk kekuatan perlawanannya. Selain Gunung Suci, ada Gua Naga Jahat dan Bukit Iblis Vampir, kata Seng Jun. Itu adalah dunia yang aneh. King Sui tercengang mendengar tentang iblis vampir. Mereka adalah suku kuno yang mendekati manusia tanpa batas dan tidak jauh berbeda dari manusia. Mereka mirip dengan vampir di kehidupan sebelumnya yang bergantung pada darah untuk bertahan hidup. Mereka semua adalah wanita yang tampan. Namun, mereka menakutkan dan kuat, bahkan tanpa pelatihan. King Sui tidak khawatir tentang iblis vampir karena kekuatan kemurnian Gunung Suci adalah musuh dari semua jenis jalan jahat dan bengkok. Selain itu, hal yang sama berlaku untuk pikiran lurus King Sui. Iblis vampir seharusnya tidak menjadi ancaman bagi Gunung Suci. King Sui mengklaim. Para iblis vampir normal tidak mengancam, tetapi mereka memiliki pemimpin dan ratu mereka yang tidak takut pada kekuatan Gunung Suci. Saya baik-baik saja dengan itu tetapi ada banyak orang biasa di sini. Petik 2. Saat Seng Jun berbicara tentang vampirik demones, dia tampak khawatir, tidak berdaya, dan marah. Hal ini mendorong pemikiran King Sui bahwa Gunung Suci sering diganggu oleh iblis vampir. Namun, hanya sebagian kecil dari mereka yang bisa berada di sini karena kekuatan suci Gunung Suci. Jika ada kesempatan, saya ingin bertemu dengan suku mistis ini, kata King Sui. Kakak Jun,
Apakah kamu tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan gunung suci baru-baru ini? Muyun Qingge sesekali menyela. Aku telah pergi beberapa kali, sebenarnya. Gunung suci berdiri kokoh sekarang. Akan sangat bagus untuk menekan iblis vampir dan gua naga jahat selanjutnya. Ini akan sangat melegakan dan saya akhirnya bisa merasa nyaman untuk pergi. Seng Jun sepertinya mendambakannya. Keadaan menjadi canggung lagi di malam hari. Karena mereka dianggap sebagai suami dan istri, mereka kemudian diatur untuk tinggal di halaman kecil. Lagi pula, mereka harus tinggal di dalam sebuah bangunan kecil meskipun itu sama sekali tidak nyaman. Ada 2 lantai di rumah mungil itu. Setelah kembali ke halaman, Muyun Qingge menyadari bahwa jantungnya telah berpacu tak terkendali. Ruang tamu tampak hangat dan berukuran rata-rata, sekitar 100 meter persegi. Ini agak kecil di benua utama. Namun, itu yang terbaik menurut King Sui. Dalam kehidupan masa lalunya, seluruh rumahnya berukuran hampir sama atau bahkan setengahnya. Belum lagi, rumah itu dilengkapi dengan ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan kamar tidur. Aku akan tinggal di sini, kamu bisa tinggal di lantai 2. King Sui tersenyum. Muyun Qingge berbicara dengan sangat lembut sambil sedikit menundukkan kepalanya. Kemudian, dia melihat ke atas dan bergumam, aku akan naik kalau begitu. Lanjutkan. King Sui tidak menuju ke atas. Melihat tempat yang rapi dan tidak berdebu, dia tahu tempat itu telah dibersihkan. Apalagi barang-barang itu semuanya baru. Dia langsung berjalan ke sofa dan duduk. Dia merenung dalam-dalam. Wanita ini, Seng Jun, secara mengejutkan tidak meminta buah iblis tanah suci, bahkan setelah mengetahui bahwa dia telah mendapatkannya. Dia tidak yakin apakah dia juga tahu bahwa ular laut bumi besar telah ditaklukkan. Buah iblis tanah suci sangat kuat dan berharga. Namun, itu hanya berlaku untuk binatang iblis bumi, oleh karena itu kriteria seleksi yang ketat. Binatang iblis bumi biasanya berat dan kikuk sehingga orang enggan untuk menjinakkan mereka. Binatang iblis bumi yang lebih lemah sangat tidak berguna sedangkan yang lebih kuat sulit untuk dijinakkan. Itu sebagian besar tergantung pada kekuatan seseorang. Hanya orang bodoh yang akan menjinakkan binatang iblis bumi yang lebih lemah dari dirinya. Relatif, Bistamer akan menjinakkan binatang iblis bumi paling sedikit di antara yang lain. Binatang iblis bumi yang cocok hanya akan dijinakkan secara kebetulan. Bagaimanapun, King Sui memiliki buah iblis tanah suci sekarang. Bagaimanapun, dia memiliki keuntungan yang benar-benar hebat. Begitu dia mendapatkan bunga mudra suci, segalanya akan sempurna dan melampaui harapannya. Sekarang dia memiliki berita tentang bunga mudra suci, King Sui bertekad untuk menemukannya. Sementara King Sui tenggelam dalam pikirannya, Muyun Qingge turun. King Sui bingung melihatnya dan bertanya, ada apa? Tidak ada kamar di lantai atas. King Sui naik dan tidak melihat apa-apa selain ruang kosong. Kamu bisa tidur di kamar itu kalau begitu. Aku akan tinggal di sini. King Sui menunjuk ke sofa tempat dia duduk. Itu harus mampu menampung 1 orang. Bagaimana kalau kamu datang dan tidur di kamar juga? Muyun Qingge bertanya dengan lembut. AST 1764 tangan penangkap naga yang tangguh. King Sui tercengang, menatap keindahan indah di depannya. Wajah cantiknya yang seperti batu giok sedikit memerah. Dia memiliki mata yang indah dan elegan dengan bulu mata yang halus, panjang, dan seperti kipas. Siluetnya ramping dan lekuk tubuhnya anggun. Ekspresinya yang tenang dan tampak lembut memberikan kesan daya pikat yang menawan. Kesempurnaan. Kecantikan Drakaina tidak dapat disangkal luar biasa. Itu bahkan di luar deskripsi saat ini. King Sui menatapnya dengan kaku. Duduk di sana, Muyun Qingge berdiri sangat dekat dengannya sehingga dia bisa melihat sosoknya yang menonjol, terutama bentuk dadanya. Lekukan yang terbentang dari pakaiannya membuatnya merasa panas. Bodoh, aku hanya menggodamu. Aku akan pergi dan beristirahat. Muyun Qingge melirik King Sui dengan malu-malu sebelum berbalik. Sosoknya yang menarik membawa sensasi harum saat dia menuju ke kamar tidur sebelah. King Sui tidak bisa mengatakan apa-apa selama ini. Dia tidak yakin dengan apa yang dia maksud. Apakah dia benar-benar ingin dia pergi, atau itu hanya godaan? Apakah dia seorang penggoda? King Sui menyeringai pahit saat dia menatap pintu kamar yang tertutup. Apakah dia mengatakan itu hanya untuk membuatnya kehilangan tidurnya malam ini? Untungnya, King Sui menjadi tenang segera setelah itu. Setelah insiden Luo Qingcheng, dia sekarang lebih menghargai dan tahu bahwa beberapa hal tidak bisa dihindari. Situasi yang berbeda membutuhkan tindakan yang berbeda. King Sui merasa agak tidak pantas untuk menggambarkannya seperti ini. Pada malam hari, King Sui mulai berlatih di alam Valet Jade Immortal.
Waktu sangat berharga saat ini. Ada banyak hal yang harus dilakukan dan banyak teknik untuk berlatih. Ranah 9 yang naga jiwa sudah stabil. Namun, dia masih membutuhkan waktu untuk menerobos ranah berikutnya. Hal yang sama berlaku untuk nyanyian emas penghancur cakar naga. Serangan ini bisa berguna karena secara tidak langsung dapat meningkatkan 10% dari kekuatan sendiri dengan membatalkan 10% dari kemampuan lawan. Setelah mendapatkan beberapa keberhasilan kecil dengan dua teknik, dia menambahkan teknik lain ke formasi naga. Tangan penangkap naga. Nama itu harfiah dan sebenarnya cukup kuat, membuat King Sui merasa bahwa dialah yang mengendalikan naga. Tangan penangkap naga, plus 20% kekuatan serangan ekstra terhadap darah naga. Tangan penangkap naga memiliki peluang 100% untuk terhubung. Setelah setiap pukulan yang berhasil, lawan berpotensi dibatasi atau dihancurkan oleh cengkeramannya. Waktu pembatasan dan kerusakan pegangan tergantung pada kekuatan dan energi spiritual lawan. Kekuatan tangan penangkap naga setara dengan kekuatan maksimum yang ada, tidak termasuk teknik surgawi dan gerakan pembunuh tertentu. Itu adalah serangan terkuat yang biasa digunakan. King Sui sedang berlatih tangan penangkap naga. Itu mirip dengan esensi kayu surgawi, mengandalkan kemahiran. Setelah pelatihan selesai, tidak akan ada tingkat ranah yang membedakan. Faktanya, kemahirannya juga merupakan level ranah yang menyamar. Tidak ada akhir untuk budidaya bela diri. Arti sebenarnya di balik pepatah itu adalah bahwa tidak ada yang pernah menerobos ke alam itu. Seharusnya tidak ada alam tertinggi karena tidak ada habisnya. Bagaimanapun, King Sui tahu tidak mudah untuk mematahkan belenggu. King Sui seharusnya berhasil kali ini karena bisa berguna kapan saja. Untungnya, beberapa jam di luar sama dengan setengah tahun di alam Valet Jade Immortal. Waktu sudah cukup bahkan bagi orang yang lamban untuk menguasainya secara kasar. Tak perlu dikatakan, akan lebih cepat bagi pewaris bela diri untuk mengambilnya. Seiring berlalunya waktu, King Sui melambaikan tangannya tanpa henti dan memberikan pukulan Origin Ki. Setiap kali dia lapar di tengah jalan, dia akan membuat makanan. Karena dia lelah, dia akan berbaring dan beristirahat. Origin Ki muncul dari dantian dan bergerak di dalam tubuh. Kecepatannya sedang tetapi sangat kuat. King Sui mampu dan mahir mengendalikan pergerakan Origin Ki sebelum melakukan serangan. Origin Ki terakhir di Dragon Capturing Hands seharusnya menyertakan transformasi bentuk. King Sui terus mengalami sesuai dengan nyanyian mnemonik. Namun, produk akhirnya tidak seperti yang diinginkannya. Dia menelusuri bentuk naga dan bahkan memaksa Origin Ki-nya menjadi bentuk naga dalam gerakannya. Dia hampir yakin bahwa itu memang salah tetapi dia kehabisan pilihan. Akhirnya, dia memilih untuk menerapkan tangan penangkap naga dengan sabar sampai akhirnya dia menguasainya. Dia menggunakan Origin Ki-nya dengan boros dan serius. Suatu ketika, saat Origin Ki terbentuk di tubuhnya, King Sui biasanya bergerak. Kali ini, dia menggabungkan semangat 9 jiwa naga yang dari suatu kebetulan yang tidak dapat dijelaskan. Mengaum. Seekor naga emas berukuran rata-rata dengan panjang sekitar 20 meter melintas. Kekuatan naga yang sebenarnya dan kekuatannya yang kuat dan merusak membuat King Sui tercengang. Ternyata tangan penangkap naga didirikan pada 9 jiwa naga yang. Tidak heran jika keterampilan selanjutnya hanya bisa dipelajari setelah menguasai 9 jiwa naga yang. King Sui benar-benar terdiam, karena fakta bahwa itu tidak dinyatakan dengan jelas dan membuatnya membuang waktu 3 bulan. Namun, selama pelatihan, ia memperoleh peningkatan luar biasa dan berhasil dengan cepat. Ini harus menjadi niat sebenarnya dari bentuk naga. Jika King Sui mengetahui hal ini sebelumnya, pelatihannya akan berhasil lebih awal, tetapi dia pasti tidak akan mahir seperti saat ini. King Sui mengangkat tangannya dan melakukannya lagi. Seekor naga emas dan raksasa bergerak menuju arah di bawah kendali sadar King Sui. Retakan. Suara yang jelas dan keras meledak di udara, membentuk area keabu-abuan. Itu telah meledak. King Sui tahu bahwa tangan penangkap naga mampu meledak tanpa mengharapkan kecenderungan dan kekuatan yang begitu tinggi. Tetap saja, itu didasarkan pada kekuatan sendiri dan tidak bisa begitu saja menghancurkan segalanya. Ini juga memungkinkan King Sui untuk mengetahui kekuatan penghancur dan kekuatan perusak artefak surgawi dari Golden Battle Halberd. Itu harus terkait erat dengan kekuatan yang diterapkan dan kekuatan King Sui. Perbedaan kekuatan hanya bisa diabaikan ketika ada kehancuran mutlak. Namun, kehancuran itu bukanlah kehancuran seketika dan total, melainkan hanya sebagian kecil saja. Memang, itu mungkin rusak secara langsung. Itu semua tergantung pada kualitas target. Berhasil. King Sui sangat gembira saat ini, merasa nyaman mengetahui bahwa dia bisa menggunakan tangan penangkap naga. Itu memiliki beberapa efek magis serta kekuatan serangan yang sama dengan Divine Wood Essence, tetapi dengan konsumsi ekstra.
Namun, energi King Sui berlimpah dan pemulihannya cepat, hampir sebanding dengan generator yang gelisah. Keesokan harinya, King Sui bangun sangat pagi. Meskipun tidak ada sinar matahari di sini, dia tetap menjalankan kebiasaan bangun dan berlatih tinju Tai Chi. Meskipun King Sui jarang menggunakan tinju Tai Chi, manfaatnya di luar perkiraan. Dengan santai berdiri di halaman, dia menggerakkan lengan dan tubuhnya dengan mudah. Setiap gerakan sederhana menyiratkan dao surgawi. Wilayahnya telah ditingkatkan selama beberapa tahun ini. Gerakannya tampak lembut, namun kuat dan ganas. Dia bergerak sangat lambat meskipun dia cepat dan tak tersentuh. Setelah satu putaran pelatihan, King Sui berbalik dan menatap Seng Jun di pintu. Bagaimana? Bagus. Baik sekali. Wanita itu bertepuk tangan sambil tersenyum. King Sui tidak tahu betapa langka dan berharganya mendapatkan pujiannya. Seng Jun hampir tidak memuji seseorang kecuali mereka memukau dalam setiap aspek. Mengenakan gaun putih bersaljunya yang biasa dengan garis emas, sosok anggun dan cantik berdiri di sana dan memberikan karisma suci. King Sui menghirup 2 napas dalam-dalam dari aromanya dan sepertinya menikmatinya. AST 1765 Kecepatan Kuda Bulan Suci. Seng Jun memperhatikan gerakan King Sui dan tidak merasakan sesuatu yang negatif. Pria ini terlihat kalem, santai, dan natural. Seng Jun terkejut dengan perasaannya sendiri. Dia tidak bisa melihat melalui pemuda ini. Dia adalah pria yang stabil dengan karisma yang mengesankan dan tangguh. Apakah kamu tertarik untuk mempraktikkannya? Itu akan sangat menguntungkan Anda. King Sui mengundang dengan nada santai. Bisakah saya? Seng Jun bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu, ini sangat mudah dipelajari. Lihat saja aku. King Sui dengan bercanda berkata. Kemudian, dia menunjukkan tekniknya selangkah demi selangkah sambil menggumamkan esensi, ranah, dan kondisi mental. King Sui selalu ingin membuat tinju Tai Chi menjadi universal dan wanita di hadapannya ini mungkin bisa membantu. Gunung Suci membutuhkan Tai Chi dan mungkin bisa menjadi kota praja Tai Chi di masa depan. Kekompakan dapat dicapai dengan membiarkan orang-orang memperkuat tubuh mereka. Suasana di sini kondusif untuk tinju Tai Chi. Mungkin, itu bisa menghasilkan leluhur Tai Chi nanti, leluhur Tai Chi di dunia 9 benua. Itu sangat layak dan juga alasan penawaran King Sui untuk membiarkannya mempelajarinya. Dia memiliki bakat yang luar biasa dan begitu dia menemukan keajaiban Tai Chi, dia pasti akan mempromosikannya di Gunung Suci. Mungkin saat itu, Gunung Suci akan menjadi kuat bahkan tanpa perlindungannya. King Sui hanya menunjukkannya sekali, tapi itu cukup untuk pemahaman dan penglihatan Seng Jun. Ketika King Sui selesai, Seng Jun mulai melakukan langkah satu persatu. Meskipun dia melakukannya dengan sangat lambat, itu tampak mulus dan lancar. Ini adalah ranah para pejuang yang cakap. Meskipun dia baru pertama kali, dia mengerti secara besar-besaran dari esensi utama yang telah dinyatakan King Sui sebelumnya. Karena itu, dia bisa menampilkan penampilan seperti itu untuk pertama kalinya. King Sui tidak bisa membantu tetapi mengangguk mengawasinya. Wanita ini sangat brilian. Dia pasti akan memiliki kesuksesan tanpa batas di masa depan di usia muda. Seng Jun melanjutkan 3 kali di bawah tatapan King Sui di samping sebelum akhirnya berhenti. Gerakannya begitu indah. Semua yang dilakukan kecantikan adalah permen mata. Dampak visualnya luar biasa bahkan dalam latihan tinju Tai Chi. Terima kasih. Tinju Tai Chi ini benar-benar hebat dan bermanfaat bagi saya. Seng Jun mengucapkan terima kasih kepada King Sui dengan serius. Bagus. Ayo bersiap dan bergerak. King Sui mengangguk tanpa pertanyaan lebih lanjut. Oke. Setelah makan sederhana, King Sui, Muyun Qingge, dan Seng Jun berangkat ke Gua Suara Lautan Suci tanpa pengikut lainnya. King Sui terkesan dengan keberanian wanita ini. King Sui tidak perlu menyembunyikan apapun darinya lagi karena dia tahu bahwa dia telah mengumpulkan buah iblis tanah suci. Oleh karena itu, dia maju dengan 9 langkah benua. Setelah memastikan jarak, King Sui menggunakan 9 langkah benua sekaligus. Jaraknya cukup jauh dan pintu masuk ke Gua Suara Lautan Suci hanyalah perpanjangan lebih lanjut di Lautan Suci. Dengan menggunakan 9 langkah benua, mereka tiba dalam batas penggunaan hariannya. Dengan setiap penggunaan, mereka melewati 10.000 li. King Sui kehilangan kata-kata ketika dia melihat dunia yang luas ini. Perjalanan akan menjadi mengerikan jika tidak ada binatang iblis kuat yang digunakan sebagai tunggangan atau teknik surgawi sebagai penambah kecepatan. Segera, mereka mencapai kedalaman Gua Suara Lautan Suci. King Sui membayangkan bahwa mereka hampir sampai sekarang karena mereka telah menggunakan 9 langkah benua beberapa kali. Oleh karena itu,
dia berhenti dan memutuskan untuk mengendarai binatang iblis untuk jarak yang tersisa. King Sui memanggil naga emas dan memberi isyarat kepada kedua wanita itu untuk menungganginya. Seng Jun melihat naga emas ini dan kemudian bertanya kepada King Sui dengan terkejut, bukankah ini ular laut bumi besar? King Sui tidak bisa berhenti terkesan oleh wanita ini. King Sui terpesona karena dia menggunakan akal sehatnya alih-alih hanya menebak. Tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Tidak baik menjadi wanita yang terlalu pintar, karena tidak ada yang berani menikahimu. King Sui berkata dengan bercanda. Seng Jun tercengang. Dia menggelengkan kepalanya, berkata, saya tidak pernah benar-benar berharap untuk menikahi seseorang. Tidak ada yang pernah menggodanya seperti ini sebelumnya. Karena itu, dia langsung tercengang setelah mendengarkan kata-kata King Sui. Dia merasa aneh dan tidak tahu alasan sebenarnya. Muyun Qingge bercanda, Kakak Jun, ribuan pria akan berduka jika seorang wanita cantik sepertimu menolak pernikahan. Mereka berdua sekarang dekat dan cukup santai untuk bercanda. Saya mungkin akan mempertimbangkan ketika saya bertemu seseorang yang cocok. Seng Jun tersenyum. Dia mengatakannya secara alami karena dia tidak menentang perselingkuhan seperti itu. King Sui berhenti berbicara dan mengamati sekelilingnya untuk setiap gerakan kecil. Kuda bulan suci. Tidak pernah dalam hidup King Sui dia melihat makhluk ini. Itu sama sekali tidak lebih lemah dari binatang pembunuh naga. Itu seharusnya menjadi wilayah kuda bulan suci di sini. Aku bisa merasakannya. Kita harus melambat. Seng Jun berdiri, melihat ke tempat yang jauh. King Sui menghentikan naga emas sebelum bergegas ke depan, mengikuti pandangan Seng Jun. Setelah 1 jam, mereka berdiri di depan binatang iblis yang tingginya kira-kira 8 meter dan panjang 20 meter, tampak seperti lembah kecil. Binatang iblis itu sepenuhnya putih tanpa warna belang-belang. Itu memiliki fisik yang mungil tapi kuat. Berdiri di sana, itu mengamati mereka dengan cermat. Itu agak mirip dengan kuda tetapi jauh lebih cantik dan lebih kuat. Itu penuh dengan rasa spiritual. Sepasang mata yang cerah mengandung kecerdasan dan spiritualitas yang tak terucapkan. Segera, mata terfokus pada Seng Jun. Mungkin itu merasakan kekuatan keakraban. Kekuatan itu mengundangnya untuk mendekat. Namun, tampaknya menjadi penolak pada saat yang sama. King Sui hanya memperhatikan kuda bulan suci yang mengambang saat matanya beralih ke kakinya. 4 kakinya sedikit terangkat dari tanah. Karena tingginya beberapa meter, dia pikir itu berdiri karena jarak yang sangat kecil dari tanah. Di bawah keempat kakinya, kuda bulan suci berdiri tepat di atas awan putih bersalju. Tiba-tiba, ia bergegas dan mendekati King Sui. Cepat, terlalu cepat. Itulah yang dirasakan King Sui. King Sui bereaksi tiba-tiba tetapi tidak bisa menghindari ditendang. King Sui memiliki pertahanan yang sangat besar, jadi dia tidak menderita apapun dari serangan ini. Tetap saja, dia merasakan sakit yang menyiksa di dadanya ketika seluruh tubuhnya terlempar. Dalam sepersekian detik, kuda bulan suci melanjutkan pengejarannya. Bang! King Sui dipukuli lagi. Ya ampun, apakah Anda pikir saya sasaran empuk ketika saya belum serius? King Sui terbakar amarah. Seni mengejar. Segera, King Sui melakukan seni mengejar. 9 hukum istana. Yang mengejutkan King Sui, dia hampir tidak bisa mengikuti kecepatannya bahkan setelah menggunakan semua ini. Dia bertanya-tanya mengapa kuda bulan suci menargetkannya terlebih dahulu. Apakah dia yang paling mudah dikalahkan? Atau karena itu laki-laki? Karena penasaran, King Sui melihat bagian bawah kuda bulan suci. Namun, tidak ada yang bisa dilihat. Reaksi itu rupanya membuat jengkel kuda bulan suci. Meringkik. Itu mengeluarkan nada yang anehnya menyenangkan di telinga King Sui. Kemudian, awan di kakinya mulai berputar dengan perasaan spiritual yang agung. Selanjutnya, itu berlari ke King Sui dengan kecepatan yang menyilaukan. AST 1766 pemotong meridian dan tangan clearing titik acu point. King Sui tidak berani lalai sekarang. Kecepatan setara dengan kekuatan, semuanya rapuh di hadapan kecepatan tertinggi. Tapi, itu bukan hal yang mudah untuk mencapai kecepatan tertinggi. King Sui tetap tenang. Konsentrasi terfokus yang tinggi dan gambar yin yang memungkinkannya menjernihkan pikirannya. Dia bisa dengan jelas melihat jejak kuda bulan suci yang gagah. King Sui. Muyun Qingge berteriak cemas dan kemudian bergegas setelah melihat King Sui terpesona. Aku baik-baik saja, jangan khawatir, jaga dirimu baik-baik, jawab King Sui buru-buru. Jangan khawatir, Qingge, kuda bulan suci tidak membunuh, Seng Jun tersenyum. Kuda bulan suci memiliki kekuatan suci dan murni yang luas. Itu tidak akan membunuh bahkan ketika tersinggung. Namun, itu akan memukulnya dengan serius. Bukan urusan kuda bulan suci apakah pelaku bisa melarikan diri hidup-hidup saat itu.
Sosok King Sui bergerak cepat seperti hantu dan menghindari serangan dengan tegas. Transformasi kedua dari Yin Yang Image meningkatkan keterampilan bertarung King Sui berkali-kali lipat. Tapi itu tidak terbatas. Begitu kecepatan melampaui batas King Sui, dia tidak akan bisa menghindarinya meskipun memegang gambar Yin Yang yang kuat. Untungnya, kuda bulan suci ini tidak melebihi batas kecepatan King Sui. Tangan suci. Tangan King Sui tiba-tiba berubah menjadi putih giok dan hampir transparan. Dia dengan cepat menghindar dan meletakkan tangannya di leher kuda bulan suci. Meringkik. Sekali lagi, King Sui mundur dari kuda bulan suci, menunggu serangan berikutnya. Pada saat itu, semangat juangnya tinggi karena dia mendapat banyak manfaat dari pertemuan sebelumnya. Seng Jun tercengang melihat gerakan King Sui. Sayang sekali tidak ada yang melihat penampilannya yang menggoda saat dia membuka mulut mungilnya. Matanya yang jernih dan murni seterang bintang-bintang yang berkilauan. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan keterkejutannya saat ini, seorang pria yang kekuatannya jauh lebih rendah dari kuda bulan suci, secara mengejutkan bisa bersaing dengan kecepatannya. Bahkan sebuah eksistensi, yang beberapa kali lebih kuat dari kuda bulan suci, tidak bisa menghindari serangannya. King Sui memukul kuda bulan suci dengan telapak tangannya dan itu mengejutkannya. Telapak tangan itu tidak melukai kuda bulan suci sedikit pun meskipun jatuh di lehernya yang rapuh. Sinar cahaya putih giok muncul di tubuh kuda bulan suci. Penjaga cahaya suci. Ini adalah salah satu skill bawaan dari Secret Moon Stallion, tidak hanya bisa menghilangkan kerusakan besar, itu juga bisa menyembuhkan luka besar. Kuda bulan suci mengorbankan energi spiritual untuk mendapatkan tubuh dan kecepatan yang kuat. Serangannya memiliki kemampuan untuk mengenai target melewati rintangan dan kemungkinan besar untuk mengabaikan pertahanan mereka. King Sui sedikit tertekan sekarang karena dia menyadari sulit untuk melukainya menggunakan serangan normal. Tiba-tiba, dia mengingat tangan penangkap naga dan ingin mencobanya pada kuda bulan suci. King Sui bertindak sekaligus, tangannya melambai seperti kilatan bayangan. Tangan penangkap naga, mengaum. Tangan penangkap naga adalah serangan yang pasti. King Sui tidak takut meremasnya sampai mati, itu tidak realistis dengan kekuatannya sendiri. Apa yang diinginkan King Sui adalah untuk membatasi dia, hal-hal akan layak jika target berhasil dibatasi. Ledakan. Keterampilan mengikat tidak berhasil. King Sui tidak tahu bahwa kuda bulan suci memiliki ketahanan yang tinggi terhadap debuff. Itu akan mengikat binatang iblis atau manusia lainnya, tetapi bukan kuda bulan suci. Selanjutnya, King Sui mencoba beberapa kali bersama dengan nyanyian emas penghancur cakar naga dan Ki Kaisar. Akhirnya, dia hampir berhasil mengimbangi kecepatan kuda bulan suci. King Sui tidak merasakan apa-apa, hanya sedikit kesal. Namun, Seng Jun terkejut sampai-sampai dia kehilangan kata-katanya. Dia tidak bisa digambarkan dengan kata, iblis lagi. Lebih dari 15 menit berlalu tanpa disadari, King Sui merasa energinya cepat habis. Kuda bulan suci kebal dan gesit, sulit untuk mengalahkannya dalam waktu singkat. Jika bukan karena tubuh kuat King Sui, dia akan dipukuli dengan sangat buruk. King Sui berjanji pada Seng Jun untuk membantunya menjinakkan kuda bulan suci. Dia ingin menepati janjinya. Kuda bulan suci tidak benar-benar membuat King Sui marah, melainkan merasa tertantang. Mari kita lihat siapa yang akhirnya akan menyerah pada yang lain. Pohon anggur. Keterikatan pohon anggur. Tanaman merambat iblis yang haus darah. King Sui terus menggunakan keterampilan mengikat yang kuat, namun, kuda bulan suci menemukan jalan keluar setiap saat. Awalnya, King Sui tidak mengira akan menggunakan tanaman merambat iblis yang haus darah, mengingat kecepatan dari Secret Moon Stallion. Tangan penangkap naga adalah pukulan mutlak, meskipun tidak efektif. Dia tidak yakin apakah tingkat keberhasilannya rendah, atau kekebalan lawannya terlalu kuat. King Sui bisa berhasil mengenai lawan tapi dia tidak bisa melukainya. Titik akupuntur. Meridian. Mata King Sui cerah. Mengepalkan tinjunya, dia melakukan Tai Chi Duality Steps. Dia berubah menjadi ilusi sebagai Yin dan Yang, lalu dia berlari menuju kuda bulan suci. Tangan pemotongan meridian dan acupoint clearing. Manusia memiliki 8 vessels dan acupoints ekstra, begitu pula binatang iblis, meskipun nama dan lokasinya berbeda. King Sui tidak tahu nama-nama acupoints, namun, dia tahu di mana menemukannya dan efek dari membersihkannya. Sekali lagi dia menghindari kuda bulan suci. King Sui mengepalkan tangan kanannya dan menekuk jari tengahnya. Tonjolan kecil di persendiannya mengenai tepat di ujung paha depan kiri Secret Moon Stallion. Kekuatan inci. King Sui meledak dengan kekuatan inci terkuatnya saat dia mengenai tempat itu. Kekuatan inci bisa sangat mengabaikan pertahanan dan mengenai bagian dalam dari kuda bulan suci, menembus semua pertahanan. Dari pengalaman masa lalunya, ini lebih efektif daripada mematahkan tulang.
Kerangka kuda bulan suci memang kuat dan kokoh. Namun, King Sui mengetuk meridian dan acu poinnya. Tidak ada yang memiliki titik akupuntur yang kaku atau benar-benar solid. Tidak diragukan lagi, pembersihan acu poin tidak akan efektif jika di-tap di permukaan. Paha The Secret Moon Stallion selebar pinggang beberapa pria. Oleh karena itu, tidak akan berbahaya tanpa kekuatan inci dan daya tembus. Sulit untuk melukai kerangka atau organ kuda bulan suci, setidaknya itu tidak dapat dicapai dengan kekuatan King Sui saat ini. Bang! Suara yang jelas dan keras keluar. Seng Jun dan Muyun Qingge menyaksikan dengan takjub saat kuda bulan suci dilempar sejauh 10 meter oleh King Sui. Kuda bulan suci sepanjang 20 meter itu sangat besar dibandingkan dengan King Sui. Meringkik, kuda bulan suci menjerit lemah sambil mundur. Dalam rantai makanan, yang satu harus menaklukkan yang lain untuk memakannya. King Sui menemukan cara untuk menekan kuda bulan suci sekarang. Kalau tidak, bahkan dengan kekuatannya yang berlipat ganda, mungkin masih sulit untuk mengalahkannya, jika dia tidak menggunakan kekuatannya dengan bijak. Namun, King Sui mendapatkan kembali dominasinya sekarang, sosoknya mengejarnya dan memberikan tinju lagi. Bang! Dalam sekejap, dia muncul di belakang kuda bulan suci seperti hantu. Bang! Kuda bulan suci memberikan tendangan seperti kilat ke King Sui tapi dia menghindarinya dengan tegas. Meringkik. Saat King Sui mulai meremehkan kuda bulan suci, berpikir itu mudah, rasa spiritualnya meningkat pesat. Dalam teriakan keras dan jelas, King Sui melihat kakinya menendang. King Sui, hati-hati, itu adalah pukulan cahaya suci. AST 1767 Jarum Hidup dan Mati, Emas Surgawi Vampir. King Sui bisa merasakan cahaya putih besar melonjak ke arahnya, kekuatan yang tak tertahankan, biadab namun suci, memberinya rasa ketidakberdayaan. Ini adalah pukulan cahaya suci, King Sui memiliki banyak keterampilan, tetapi tidak satupun dari mereka tampaknya mampu menahan pukulan itu. Peng! King Sui dikirim terbang, tetapi dia segera memantapkan dirinya, jejak darah menyembur keluar, tetapi King Sui senang, karena dia tidak menggunakan Paragon Golden Armor. Kekuatan tubuhnya memungkinkan dia untuk menahan serangan cahaya suci, kemungkinan besar salah satu teknik surgawi yang pasti membunuh kuda bulan suci yang tidak bisa digunakan berulang kali. King Sui yang bersemangat ini meskipun terluka. King Sui mulai bergerak lagi, kali ini tidak menggunakan Ins Force miliknya. Sebuah kilatan melintas di tangannya. Jarum hidup dan mati. King Sui langsung mengeluarkan jarum hidup dan mati, satu jarum untuk menyelamatkan hidup, satu jarum untuk mengambilnya. King Sui tidak berniat untuk membunuh kuda bulan suci, karena bagaimanapun juga itu bukanlah target yang mudah. King Sui hanya ingin membiarkan kuda bulan suci kehilangan kemampuan bertarungnya. Satu jarum tertusuk. Mendesis. Serangan King Sui telah memperlambat kecepatan dan reaksi kuda bulan suci dan meskipun King Sui terluka, itu tidak penting dan tidak mempengaruhinya sama sekali. King Sui menggunakan beberapa jarum selanjutnya, sementara Seng Jun dan Muyun Qingge ingin masuk, tetapi King Sui tidak mengizinkan mereka masuk kecuali dia tidak bisa menangani situasi lebih lama lagi. Pertempuran ini memberi King Sui manfaat yang tak terhitung, terutama reaksi dari gambar Yin Yang, itu memperlambat serangan lawan dan memungkinkan King Sui untuk mendeteksi gerakan dengan jelas, yang meningkatkan kecepatannya berkali-kali. Kuda bulan suci secara bertahap melambat dan kekuatan hidupnya perlahan merembes keluar, karena kemampuan King Sui dan keajaiban jarum hidup dan mati. Peng! Kuda bulan suci telah menjadi karung pasir King Sui, kebalikan dari awal di mana King Sui adalah orang yang didorong. Napas The Secret Moon Stallion semakin lemah, tetapi King Sui tidak berniat untuk berhenti, menunggu Sein untuk menghentikannya. Mendarat pukulan berikutnya, tubuh Secret Moon Stallion sudah berlumuran luka berdarah. Saat King Sui baru saja akan menindaklanjuti, Seng Jun muncul di hadapannya. Ini sudah diambang kehancuran, biarkan ini berakhir. King Sui tersenyum tak berdaya, oke, kamu harus pergi dan menjinakkannya, pil binatang suci itu masih memiliki efek pemulihan, sisanya terserah kamu. Terima kasih. Seng Jun tersenyum, sebelum menunjuk keramuan seperti rumput berwarna pelangi yang berkilauan, silakan, itu adalah bunga mudra suci. Hanya ketika King Sui mendekatinya, dia melihat pohon seperti anggur setinggi 3 kaki, di mahkotanya tumbuh bunga putih giok, bunga mudra suci. King Sui dengan cermat mentransplantasikan bunga bersama dengan sebongkah besar tanah ke alam Valet Jade Immortal. Herbal tidak dapat bertahan lama di tempat biasa, seperti di kehidupan masa lalunya, bahkan tanaman Dendropanax yang berusia lebih dari 20 tahun adalah harta yang luar biasa, karena kualitas dan kondisi udara saat itu tidak memungkinkan untuk pertumbuhan yang lama. Bahkan jika tidak ada yang merusaknya, tanaman akan layu setelah usia tertentu.
Dalam kehidupan masa lalunya, satu-satunya pohon berusia seabad yang dilihat King Sui sudah layu, tidak seperti di dunia sembilan benua, di mana tanaman apapun bisa dengan santai mencapai usia ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Ini adalah efek dari ki spiritual, jika tumbuhan tidak dapat menyerap cukup ki spiritual dari lingkungan mereka, mereka akan cepat layu. Adapun bunga mudra suci, memanennya memberinya umur 10 tahun, sementara tidak memanennya saat matang akan menyebabkannya cepat layu, yang setara dengan memanennya. Untuk melestarikannya, perlu untuk terus-menerus menyediakan ki spiritual yang cukup untuk tumbuh. King Sui tidak tahu berapa lama alam Valet Jade Immortalnya bisa bertahan, tapi seharusnya bisa bertahan cukup lama, mengingat kekayaan ki spiritual di dalam dan suplemen dari Earth Divine Stone, Dragon Slaying Beast, Del. Hanya setelah menyimpan bunga mudra suci, King Sui merasa nyaman, menghela nafas lega, dan begitu pula Muyun Qingge. Menghitung mundur, belum genap sebulan berlalu, ini sudah dianggap keajaiban, seolah-olah terlihat mudah, butuh momentum besar, langkah 9 benua, kekuatan, keberuntungan dan elemen lainnya, yang semuanya penting untuk mendapatkan bunga mudra suci. King Sui juga memperoleh manfaat besar dan tak terbayangkan selain bunga mudra suci. Begitu dia kembali ke sisi kedua wanita itu, dia menyadari bahwa Seng Jun telah menjinakkan kuda bulan suci, bahkan ekspresi wanita suci dan murni ini menunjukkan kebahagiaan yang tidak salah lagi. King Sui memberi Seng Jun beberapa pil obat lagi untuk meningkatkan kekuatan kuda bulan suci, bukan dengan niat apapun terhadapnya, tetapi sebagai ucapan terima kasih lebih lanjut atas tipnya tentang posisi bunga mudra suci. King Sui selalu menjadi orang yang rela membalas kebaikan 100 kali lipat. Setelah masalah ini selesai, semua orang kembali ke Gunung Suci, dan saat King Sui bersiap untuk pergi bersama Muyun Qingge, Seng Jun meyakinkan mereka untuk tinggal selama beberapa hari lagi, tapi tidak lama. Waktu masih banyak, dan melihat ketulusan Seng Jun dalam membuat mereka tetap tinggal, dia tidak menolak dan kembali ke Gunung Suci. Setelah seharian beristirahat, King Sui dan Muyun Qingge mulai berjalan-jalan di sekitar Gunung Suci, meninggalkan daerah dalam untuk menjelajahi lingkungan sekitar. King Sui, Suster Jun mengatakan bahwa ada iblis vampir di sana, haruskah kita melihatnya? Muyun Qingge menunjuk ke siluet gunung yang terselubung saat dia bertanya. Ini adalah permintaan proaktif pertama yang dia lihat dibuat oleh wanita ini dan dia juga tertarik, jadi dia tersenyum dan berkata, tentu, ini masih pagi, mari kita menjelajahi tanah di sekitarnya, kita punya banyak waktu. Kudengar bahwa iblis vampir semuanya seindah bunga dan tidak mengenakan pakaian apapun. Muyun Qingge memandang King Sui saat dia mengedipkan mata. Keke, King Sui terbatuk canggung, wanita ini sudah mengatakan beberapa hal aneh tadi malam dan hari ini, bukankah ini menggoda? Dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi. King Sui merasa tidak nyaman dan tidak terbiasa dengan perubahan mendadak Muyun Qingge dan dia tidak bisa menebak pikiran wanita. Muyun Qingge memiliki sikap yang elegan, sangat bermartabat dan berbudi luhur. Dia terlahir sebagai wanita yang cakap, menawan namun kuat. Alasan mengapa King Sui ingin pergi adalah untuk bertemu dengan Ratu dari Iblis Vampir, Ratu Iblis Vampir. Dia kemungkinan besar adalah pewaris dari warisan Raja Iblis. Namun alasan lain adalah bahwa Vampiric Demoness Hills memiliki biji logam ajaib, Vampiric Divine Gold. Vampiric Divine Gold adalah salah satu bahan tempat terbaik, menggunakannya untuk menempa kemungkinan besar akan memberikan peralatan dengan efek, haus darah, mencuri kekuatan hidup lawan untuk pemulihan diri. AST 1768 Iblis Vampir yang menggoda. Penghisap darah itu sebenarnya tidak berarti menghisap darah yang sebenarnya dari lawannya. Sebaliknya, itu berarti menyedot vitalitas lawan melalui senjata, atau lebih tepatnya, origin ki lawan. Selanjutnya, melalui Vampiric Divine Gold, dia juga bisa mengubah ki lawan menjadi miliknya. Ini mengingatkan King Sui pada teknik dari inkarnasi sebelumnya, teknik besar penyerapan bintang. Vampiric Divine Gold mungkin menghabiskan banyak biaya dan di seluruh dunia hanya sedikit senjata luar biasa yang bisa ditempa darinya. Dapat dikatakan bahwa sangat sulit untuk benar-benar memalsukan senjata apapun dengan Vampiric Divine Gold, karena kemungkinan gagalnya terlalu tinggi. Selain itu, ada juga alasan lain untuk ini. Logam yang membuat Vampiric Divine Gold cukup rapuh. Oleh karena itu, saat menempa senjata, hanya sejumlah kecil yang benar-benar dapat ditambahkan. Jika lebih banyak ditambahkan, mengesampingkan kemungkinan keberhasilan, senjata itu sendiri tidak akan memiliki daya tahan yang cukup. Di sisi lain, jika terlalu sedikit yang ditambahkan, senjata itu tidak akan bisa mengeluarkan kemampuan uniknya. Seng Jun tidak benar-benar menentang King Sui dan Muyun Qingge pergi ke Bukit Iblis Vampir. Dia hanya mengingatkan mereka untuk tetap berhati-hati jika mereka benar-benar pergi. Meskipun dingin, dia sangat cerdas.
Setelah berinteraksi dengan King Sui, dia tahu bahwa pria ini bukan hanya tipe yang akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Dia kemungkinan besar akan pergi ke tempat itu. Oleh karena itu, dia dengan sengaja mengingatkan King Sui tentang tempat-tempat yang harus dia waspadai. Dengan kekuatannya saat ini, mengambil Muyun Qingge seharusnya tidak menimbulkan terlalu banyak masalah baginya. King Sui, itu adalah Bukit Iblis Vampir. Muyun Qingge menunjuk ke arah gunung besar yang tidak jauh dari mereka. Begitu mereka memasuki Bukit Iblis Vampir, mereka sudah bisa merasakan aura hangat di udara. Seolah-olah mereka berada di tengah lautan berdarah. Suhunya hampir sehangat suhu darah. Apakah kamu pernah melihat iblis vampir sebelumnya? King Sui merasa bodoh menanyakan pertanyaan semacam ini. Dia belajar dari Muyun Qingge bahwa iblis vampir tidak mengenakan pakaian. Selanjutnya, mereka masing-masing tampak seindah bunga. Yang berarti bahwa dia kemungkinan besar pernah bertemu sebelumnya. Saya telah melihat mereka beberapa kali. Mereka memang cantik. Selain itu, mereka selalu telanjang. Muyun Qingge menatap King Sui dengan mata licik dan tersenyum. King Sui terdiam. Dia kemudian menatap Muyun Qingge dengan kedua matanya. Mau tak mau dia mulai memikirkan masa lalu, dia juga pernah melihat tubuh cantik wanita ini. Selanjutnya, dia telah mengulurkan tangannya dan berinteraksi dengannya sebelumnya. Bahkan bagian paling tersembunyi dari tubuhnya, dia juga pernah menyentuhnya sebelumnya. Tanpa dia sadari, dia mulai terganggu. Setelah itu, dia dengan kikuk mencoba menambahkan, aku tidak tertarik dengan tubuh para iblis vampir. Muyun Qingge tersipu. Setiap kali dia melihat King Sui melihat tubuhnya, dia akan diingatkan akan pemandangan beberapa tahun yang lalu. Dia telah berusaha keras untuk melupakannya, namun dia tidak bisa melakukannya. Jangan menatapku dengan mata itu. Entah bagaimana, Muyun Qingge terlihat seperti sedang mencoba membodohi dirinya sendiri. Sambil mengamati pemandangan langka wanita di depannya menjadi malu, King Sui tidak bisa menahan tawa gembira, kamu terlihat sangat cantik. Wanita mana yang tidak suka diberitahu bahwa mereka terlihat cantik? Bahkan jika mereka tidak mengatakannya langsung melalui mulut mereka, jauh di lubuk hati mereka, itu adalah sesuatu yang mereka lebih suka dengar. Kadang-kadang, bahkan jika mereka tahu bahwa orang lain tidak bersungguh-sungguh, mereka masih merasa sangat bahagia. Semua orang sadar bahwa kata-kata pujian digunakan untuk tujuan menyanjung seseorang. Meskipun begitu, orang masih akan lebih dari bersedia untuk mendengarnya. Baiklah, ayo masuk. Muyun Qingge mengabaikan King Sui dan memimpin untuk memasuki Bukit Iblis Vampir. King Sui dengan cepat menyusulnya. Jika mereka menemukan kehadiran yang tangguh, akan lebih mudah baginya untuk membawanya dan melarikan diri. Perbukitan Iblis Vampir adalah tanah yang sangat sunyi tapi anehnya, tempat itu dipenuhi dengan tanaman. Alih-alih hijau, hijau dan subur, tempat itu memberi orang perasaan bahwa semuanya layu dan menguning. Para iblis vampir mengandalkan menghisap darah untuk bertahan hidup. Tidak hanya akan menyerap darah binatang iblis, mereka juga memangsa manusia dan naga. Mereka menyukai apapun yang darahnya dipompa di tubuhnya. Suku ini sangat unik dan kuat. Mereka tidak perlu berkultivasi, karena kekuatan mereka meningkat berdasarkan jumlah darah yang mereka makan. Di dalam Vampiric Demoness Hills, tidak mudah untuk melacak seorang Vampiric Demoness. Tapi sebaliknya, ada banyak binatang iblis. Mereka semua adalah makanan untuk para iblis vampir. Jika tidak, hanya dengan mengandalkan darah manusia dan ras aqua, mereka akan mati kelaparan. Dimanapun King Sui dan Muyun Qingge lewat, aura kuat mereka akan menyebabkan banyak binatang iblis melarikan diri dan lari ke sekitarnya. Di mana tepatnya Vampiric Divine Gold? Tidak mungkin bagi kami untuk menemukannya di tempat yang begitu besar. King Sui memeriksa sekelilingnya sebelum mengarahkan pandangannya ke pegunungan yang tinggi dan tegak di depannya. Hanya iblis vampir yang tahu cara mengumpulkannya. Oleh karena itu, jika kami berharap untuk mendapatkannya, taruhan terbaik kami adalah menemukan iblis vampir. Muyun Qingge berkata sambil berjalan. King Sui segera memanggil binatang pembunuh naga. Binatang itu memiliki sistem sensorik yang tangguh terhadap harta karun. Oleh karena itu, King Sui memanggilnya untuk menguji peruntungannya. King Sui memiliki hubungan dekat dengan binatang pembunuh naga. Melalui kesadarannya, dia memberitahu binatang itu tentang rencananya. Setelah itu, dia mengikuti Dragon Slaying Beast saat mereka berjalan lebih dalam ke Vampiric Demoness Hills. Setelah sekitar 1 jam, King Sui mengaktifkan sense spiritualnya dan melihat ke kejauhan. Di tengah udara, ada 2 sosok yang menyerupai manusia dan burung besar pada saat yang sama dan mereka berjalan ke arah mereka. Selain itu, mereka sangat cepat. Mata King Sui berubah cerah. Pada saat dia melihat sosok itu dengan jelas, King Sui tercengang.
Seperti yang dikatakan Muyun Qingge. Mereka adalah dua wanita cantik dan menggoda. Mereka benar-benar telanjang dan rambut merah menyala mereka terlihat terus-menerus melayang di udara. Satu-satunya ciri yang berbeda adalah sepasang sayap yang terbentang, panjangnya beberapa meter. Mereka menyerupai sayap kelelawar dari inkarnasi sebelumnya. Mereka tidak mengenakan apa-apa dan mereka juga memiliki sosok yang ramping. Yang mengejutkan, mereka memiliki kulit pucat. Itu tidak seputih batu giok, namun kulit mereka masih halus dan lembut. Selain itu, mereka juga memiliki dan tonjolan yang besar, menyebabkan mereka terlihat sangat menggoda secara berlebihan. Sudah waktunya untuk bangun, Muyun Qingge terdiam melihat King Sui yang tidak berkedip sekalipun. Dia bahkan mulai berbicara dengan nada yang sedikit marah. Namun, mengapa dia bertindak seperti itu, bahkan dia sendiri tidak yakin tentang itu. King Sui tidak terpana dengan melihat tubuh iblis wanita itu. Sebaliknya, dia merasa bahwa apa yang dia lihat mirip dengan vampir legendaris yang disebutkan dalam inkarnasi sebelumnya. Lagi pula, bahkan dia tidak yakin apakah vampir atau suku darah dari inkarnasi sebelumnya itu nyata. Tapi sekarang, dia masih agak terkejut melihat suku darah yang sebenarnya. Tapi dia bertanya-tanya, bagaimana Muyun Qingge salah memahami ekspresi terkejutnya. Dia tidak yakin tentang hal itu. Dia hanya bisa tersenyum dan berkata, mereka tidak secantik kamu. King Sui tidak menyangkalnya. Tidak perlu baginya untuk berkomentar banyak tentang hal-hal semacam ini. Akan lebih baik jika dia jujur. Bahkan jika dia bertindak sedikit seperti, itu masih lebih baik daripada membuat alasan kecil. Oleh karena itu, King Sui segera mengubah fokus ke Muyun Qingge. Saat dia berpikir, Muyun Qingge terdiam dan tersipu. Saat itu, dia juga pernah muncul di hadapannya dalam keadaan telanjang bulat. Apakah dia bermaksud mengatakan bahwa dia terlihat lebih cantik dari mereka dengan pakaian, atau sebaliknya? Tapi segera, Muyun Qingge menundukkan kepalanya. Dia juga tidak jelas tentang apa yang dia pikirkan. Jika itu dia dari masa lalu, dia tidak akan pernah mengharapkan hari yang akan datang, di mana dia akan memikirkan hal-hal semacam ini. Pelakunya yang menyebabkan perubahan seperti itu padanya tidak lain adalah King Sui. Dia tidak bisa membantu tetapi sedikit mengangkat kepalanya dan menatap pria itu. Dia tidak tahu apa artinya dia baginya, selama beberapa tahun terakhir, mereka pada dasarnya bertemu satu sama lain setiap hari. Dia perlahan-lahan menjadi terbiasa dengan kehadiran pria itu, dia memang sangat luar biasa. Sangat cepat, dua iblis vampir muncul di tempat yang tidak jauh dari King Sui dan Muyun Qingge. Sampai sekarang, King Sui dapat melihat mereka dengan sangat jelas. Mereka memiliki fitur yang hampir sama dengan manusia, kecuali bahwa mereka memiliki sayap. Sosok mereka juga sangat memikat dan mempesona, memberikan kesan kepada orang-orang bahwa mereka adalah wanita liar. Mata mereka tajam dan indah, membuat mereka semakin menarik dan lebih mudah untuk merebut hati seseorang. Jadi ini adalah Vampiric Demones. King Sui menatap Vampiric Demones di depannya dan mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa meletakkan tangannya di atasnya. Selain itu, lawannya benar-benar telanjang. AST 1769 emas surgawi vampir, Ratu Vampir. King Sui sedikit tergerak ketika dia melihat ekspresi Muyun Qingge. Itu adalah perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seperti kata pepatah, perasaan memelihara melalui waktu, waktu memungkinkan mereka berdua untuk terbiasa satu sama lain. Oleh karena itu, keduanya akan mulai menjadi lebih dekat secara romantis tanpa mereka sadari. Itu seperti yang dipikirkan Muyun Qingge barusan. Tentu saja, semua ini dibangun di atas fondasi tertentu. Tidak semua orang bisa mengembangkan perasaan satu sama lain, bahkan setelah jangka waktu yang lama. Muyun Qingge berdiri di samping King Sui. Dia merasakan aura jernih di sekitar tubuhnya, dia merasa nyaman dan aman, tetapi tiba-tiba, dia memikirkan Ye Jiange dan Nyonya Istana Matahari Terbenam. Dia mulai bertanya-tanya, berapa banyak wanita yang masih dia miliki di rumah. Berpikir sampai titik ini, dia mulai merasakan sesuatu di hatinya. Sebenarnya, dia sudah lama berhasil mengetahuinya. Lagi pula, tidak normal bagi pria seperti dia untuk tidak memiliki wanita di sekitar. Sebenarnya, saat itu ketika dia berbicara dengan King Sui tentang mengikuti arus, dia sudah melihat banyak hal. Dia sedikit menggelengkan kepalanya dan melihat ke sekeliling. Kemudian, dia berbisik pada dirinya sendiri di dalam hatinya, aku tidak boleh melarikan diri darinya, aku juga tidak boleh menganggapnya terlalu serius. Asteris Gurel, sudah lama sekali aku tidak mencium bau darah sesegar ini. Pernahkah Anda memperhatikan, darah dari kedua orang itu memiliki bau yang sangat harum. Vampiric Demones di depan berkata dengan nada lembut. Suaranya terdengar sangat tajam dan aneh.
King Sui tidak pernah menyangka hal pertama yang dia dengar darinya adalah menjijikkan ini. Selanjutnya, dia menemukan suaranya tidak enak untuk didengar. Gurel, Yi Pei, saya akan meninggalkan yang di sebelah kiri untuk Anda karena Anda memiliki preferensi untuk wanita. Serahkan pria itu padaku. Lihat dia terlihat sangat tampan. Vampirik demones lainnya menanggapi dengan nada lembut. Saat dia tertawa, seluruh tubuhnya mulai bergetar. Dua kelinci di depan dadanya terlihat terus-menerus melompat-lompat di tubuhnya. Seperti kata pepatah, hati seperti monyet lincah, pikiran seperti kuda catering, inilah yang dirasakan King Sui ketika dia melihatnya. Hati seperti monyet lincah, pikiran seperti kuda catering menggambarkan seseorang yang suka berpetualang dan tidak terkendali. Meskipun mereka secara visual menarik, itu tidak cukup untuk membiarkan King Sui jatuh cinta pada mereka. King Sui menyaksikan seorang vampirik demones menyerang ke arahnya. Ada sesuatu yang menyerupai kuku panjang di masing-masing tangannya. Mereka tidak boleh dianggap enteng tanpa diragukan lagi, bahkan lebih tajam dari senjata kelas legendaris. Mereka mampu dengan mudah merobek tubuh prajurit yang mengolah tubuh mereka. Tangan awan. King Sui bergerak dan dalam sekejap, dia sudah menghancurkan lengan lawannya. Meskipun iblis vampir berspesialisasi dalam kecepatan, masih ada jarak yang cukup besar antara mereka dan King Sui. Bagaimanapun, bahkan Seng Yuma yang perkasa jatuh di tangannya. Para iblis vampir ini, mereka masih memiliki jalan panjang untuk benar-benar bertarung melawan King Sui. Dua iblis vampir di depannya hanyalah iblis muda. Mereka benar-benar tidak dewasa. Hanya iblis di tingkat ratu vampir yang benar-benar bisa membuat King Sui bertarung dengan serius. Para iblis vampir dibagi menjadi beberapa area. Setiap daerah akan memiliki ratu mereka sendiri dan suku iblis vampir mengandalkan garis keturunan mereka. Namun demikian, ratu vampir tidak diragukan lagi adalah eksistensi terkuat di area khusus mereka. Namun, King Sui tidak jelas tentang bagaimana garis keturunan dari vampirik demones dinilai. Kembali dalam inkarnasi sebelumnya, dia juga telah mendengar tentang seorang raja di antara suku darah. Mereka adalah eksistensi yang mirip dengan klan kerajaan. Namun terlepas dari semua itu, mereka tetaplah legenda. Sekarang, ia menyadari bahwa itu mungkin benar. Suara keras dan jelas terdengar. Itu hanya serangan biasa, namun King Sui sudah berhasil meledakkan iblis vampir dengannya. Seluruh lengannya seharusnya hancur karenanya. King Sui tidak akan muncul dengan pemikiran yang tidak pantas hanya karena lawan-lawannya menonjol dalam penampilan. Mereka ada di sini untuk kepalanya, meskipun mereka mungkin terlihat bagus, itu tidak berarti bahwa mereka bisa menyembunyikan kodrat mereka sebagai binatang iblis. Satu-satunya perbedaan mungkin adalah bahwa mereka sedikit lebih pintar daripada binatang iblis. Rasa sakit luar biasa yang dirasakan oleh iblis vampir menyebabkan dia mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga. Yang lainnya menyerang Muyun Qingge. Namun, dengan level Muyun Qingge saat ini, tidak mungkin iblis wanita bisa mendapatkan keuntungan darinya. Namun, King Sui dan Muyun Qingge tidak menuntut nyawa lawan mereka. Kedua iblis vampir dengan cepat mundur ke belakang. King Sui menatap Muyun Qingge dan berbicara, mari kita ikuti mereka secara perlahan. Jika kita beruntung, kita mungkin menemukan Vampirik Divine Gold. Ya, Vampirik Divine Gold bukanlah sesuatu yang mudah ditemukan di Vampirik Demones Hill. Tapi saya kira itu seharusnya tidak terlalu sulit juga. Meskipun mungkin sesuatu yang berkualitas tinggi, penggunaannya sebenarnya sangat terbatas. Sangat sedikit orang yang akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk datang ke sini dan mencari Vampirik Divine Gold. King Sui dan Muyun Qingge mengikuti iblis vampir dari kejauhan. Mereka tidak berusaha menyembunyikan jejak mereka sama sekali karena kedua iblis vampir sudah kehabisan pilihan. Satu-satunya cara mereka bisa bertahan adalah membuat lebih banyak orang menyelamatkan mereka. King Sui tidak takut pada mereka. Oleh karena itu, yang perlu dia lakukan hanyalah mengikuti para iblis vampir. Perlahan-lahan, mereka maju menuju bagian yang lebih dalam dari Vampires Demones Hill. Suhu di sini sedikit lebih hangat. Hal ini menyebabkan King Sui datang dengan asumsi bahwa cuaca di sekitar sini mungkin menjadi alasan mengapa iblis vampir tidak mengenakan pakaian apapun. Binatang iblis memiliki bulu, manusia memiliki pakaian, namun para iblis vampir adalah situasi yang sama sekali berbeda. Dua iblis vampir di depan mengeluarkan jeritan tajam di puncak gunung. Dalam sekejap, banyak suara bisa terdengar di sekitarnya. Tanpa banyak berpikir, King Sui kurang lebih sudah bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Meski begitu, dia tidak khawatir. Para iblis vampir ini tidak cukup untuk menarik perhatiannya. Itu karena power up yang dia alami baru-baru ini. Jika dia datang sebelum mencapai gua suara lautan suci, dia tidak akan merasa sesantai sekarang.
Perubahan kekuatan yang dialami Muyun Qingge juga merupakan alasan lain mengapa dia begitu santai. Apalagi dia masih memiliki White Jade Battle King Crab di lengan bajunya. Dalam sekejap, lebih dari 30 iblis vampir terlihat terbang di udara dan mengelilingi King Sui dan Muyun Qingge. King Sui memeriksa sekeliling dan menemukan bahwa mereka semua hanyalah iblis vampir biasa. Seorang iblis vampir yang terlihat sedikit lebih tua berteriak keras. Selanjutnya, dia mengambil inisiatif untuk mendekati King Sui. Saat dia bergerak, para iblis lainnya mengikuti dan melompat ke arahnya bersama. King Sui setengah mengepalkan tinjunya dan menyerbu ke arah iblis vampir di sekitarnya. Pergerakan tinjunya secepat kilat sementara 9 langkah istananya tetap tidak dapat diprediksi. Dari waktu ke waktu, suara letupan terus terdengar. Mereka terdengar keras dan jelas. Suara-suara itu juga disertai dengan jeritan menyedihkan dari iblis vampir. Perbedaan antara King Sui dan iblis vampir adalah perbedaan antara domba dan serigala. Mereka sangat rapuh. Hanya dalam beberapa saat, seluruh tempat sekali lagi memulihkan ketenangannya. Satu-satunya yang terlihat adalah gunung iblis wanita yang tersebar di seluruh area. Tak satu pun dari mereka mengenakan pakaian. Adegan memiliki begitu banyak iblis vampir di seluruh area tak terlukiskan dengan kata-kata. King Sui tidak tahu mengapa dia tidak membunuh salah satu dari mereka. Demikian pula, Muyun Qingge juga membuat mereka semua tetap hidup. King Sui linglung bertanya-tanya tentang hal itu. King Sui melihat sekeliling. Pada saat ini, Muyun Qingge berbicara, Ratu Vampir akan segera muncul. Mungkin dia adalah satu-satunya orang yang memiliki Vampiric Divine Gold. King Sui mengangguk. Pada saat yang sama, dia mengerutkan alisnya dan melihat ke kejauhan. Sesosok terlihat terbang ke arah mereka. Anehnya, meskipun orang itu pasti seorang iblis vampir, dia tidak memiliki sayap dan mengenakan kain berwarna merah darah. Lebih jauh lagi, dia bahkan lebih cepat dari iblis wanita normal. Dia seperti ikan yang kembali ke kolam. Dia terlihat sangat dingin. Matanya yang dingin sebanding dengan Tantai Lingyan. Dia memiliki hidung yang lurus dan pucat, sementara bibirnya yang menambahkan lebih banyak emosi pada wajahnya yang dingin. King Sui sebagian besar terkejut dengan rambut hitam legamnya yang bergoyang tertiup angin. Itu menambahkan sedikit rasa lembut pada penampilannya. Sambil berdiri di udara, satu-satunya hal yang terlihat adalah kakinya yang seputih salju.